kawan-kawan pemateri serta instruktur dan instruktur yang hadir serta adik-adik panitia dan pengurus yang saya cintai, terutama teman-teman panitia, teman-teman peserta yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempertemukan kita dengan Islam, mempertemukan kita dengan 2014, mempertemukan kita dengan UIN Al-Azhar Makassar, dan mempertemukan kita dengan himpunan mahasiswa Islam. Yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa permohonan maaf karena target peserta kita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Saat saya katakan Ketua Panitia bahwa semangat Anda itu adalah kunci semangat kita secara keseluruhan. Apapun hasilnya itu sudah menjadi hasil dan nantinya akan kita perbaiki di proses-proses berikutnya. Satu kunci Anda teman-teman panitia bahwa ke depan tidak hanya hari ini Anda mencari peserta, tidak hanya hari ini Anda mencari orang-orang yang untuk diislamkan, tidak hanya hari ini Anda mencari peserta untuk dicerdaskan, tapi sampai mati Anda harus mencari peserta. Kalau perlu anak kandung Anda jadikan anak lain. Lebih lanjut yang kedua, semua teman-teman yang ada di tempat ini sebagai peserta, saya mengakui bahwa teman-teman saya ucapkan selamat datang generasi cengeng di kampus Hijau Hitam. Kampus Hijau Hitam, UIN Al-Azhar Makassar. Anda adalah generasi cengeng yang hadir di tempat ini akan merubah nama itu menjadi generasi yang berkualitas bukan kita, berkualitas yang ke depan yang lebih baik lagi. Jangan sampai generasi cengeng itu melekat pada diri Anda sebagai mencoba. Yang kedua yang saya sampaikan bahwa presiden pertama kita mengatakan Anda harus pahami bahwa himpunan mahasiswa Islam lahir 2 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Organisasi Islam satu-satunya yang kemudian tertua di jagat dengan tanah air sampai detik ini. Tidak pernah berhenti proses pengkaderannya sampai detik ini dan mudah-mudahan sampai di akhir hayatnya. Presiden pertama mengatakan bahwa mahasiswa HMI himpunan tidak hanya himpunan mahasiswa Islam, tapi HMI atau mahasiswa adalah harapan masyarakat Indonesia. Anda adalah harapan masyarakat Indonesia. Di penyambutan kami di kampus, kami mengucapkan itu kepada kalian melalui baliho, melalui gambar-gambar yang ada di kampus, sangat tertera jelas bahwa mahasiswa adalah harapan masyarakat Indonesia. Harapan masyarakat Indonesia adalah himpunan mahasiswa Islam. Yang kedua adalah semua yang ada di tempat ini pasti akan meraih namanya kesuksesan. Untuk menyertai langkah-langkah itu adalah dibutuhkan yang namanya proses. Proses Anda tergantung dari mana, kesuksesan Anda tergantung dari mana Anda berproses. Anda berproses di HMI, kalau setengah-setengah mundur saja. Ada atau tidak adanya Anda di tempat ini itu tidak akan mengurangi eksistensi keberadaan himpunan mahasiswa Islam. Kalau Anda datang ke HMI hanya sekedar masuk, setelah itu keluar dan tidak belajar dan berkarya, tinggalkan saja. Kalau perlu berhenti beliau, pulang saja dari depan kebun di kampung Anda teman. Karena HMI, ingat saya ulangi kembali, HMI tidak membutuhkan Anda. Anda yang harus terhadap HMI. Itu mungkin yang saya sampaikan. Lanjut akan ada materi dan kita akan bertemu lagi di tempat ini. Kalau perlu saya akan membawakan materi 3 kalau perlu. Kita akan bertemu
kita akan berdiskusi persoalan bagaimana saya depan akan dipimpin oleh Mas Raffi. Saya meminta kepada teman-teman yang 28 orang itu, 27 orang itu, kesetiaan Anda untuk bergabung di HMI. Saya sudah melihat berapa jam untuk Anda hadir di tempat ini. Semua teman-teman saya biarkan cerita di sekretariat tadi, saya perhatikan kondisi Anda, saya paham kondisi Anda hari ini, dan sudah ada beberapa orang yang saya katakan namanya, itu akan pulang besok, akan tereliminasi. Saya sudah melihat beberapa di antara kalian. Semoga saya menyampaikan ini, kenapa saya sampaikan ini, mudah-mudahan ini menjadi bahan untuk Anda berdiskusi ke depan. Saya meminta teman-teman untuk tetap bertahan di tempat ini, buktikan kalau Anda Islam, dan buktikan itu di HMI. Anda Islam, Anda Muhammadiyah, Anda Nahdlatul Ulama, Ahli Sunnah wal Jamaah, dan sebagainya, Syiah, Sunni, apa semua Islam KTP sekalipun HMI tidak memiliki mazhab apa-apa selain Islam. Paham itu? Ada yang Muhammadiyah, ada yang itu, semua bergabung di HMI. Kita tidak sama dengan organisasi yang lain. Yang ketika dia Muhammadiyah, hanya Muhammadiyah saja yang bisa masuk. Ketika dia NU, hanya NU saja yang bisa masuk. Ketika dia keras, hanya dia yang bisa masuk. Salah satunya ISIS. Jadi HMI ini bukan ISIS. HMI ini adalah sindikat Muslim ke depan yang akan melanjutkan kita perjuangan yang ada di bangsa kita. Sekali lagi saya ingatkan bahwa HMI bukan hanya himpunan mahasiswa Islam, tapi dia adalah harapan masyarakat Indonesia ada di genggaman Anda selaku pelanjut generasi ke depan. Saya mohon kepada teman-teman yang ada di tempat ini tetap bertahan. Hari ini Anda sakit, hari ini Anda harus begadang, hari ini Anda harus dipaksa otaknya untuk berpikir dan sebagainya. Itu belum seberapa. Korea sudah menyatakan, sangat jelas dikatakan oleh bangsa Korea terhadap Indonesia, bahwa Indonesia itu adalah raksasa yang masih hidup. Bayangkan negara seluas ini, sumber daya alam yang luar biasa, sumber daya manusia yang tidak sangat luar biasa. Kita adalah sumber daya manusia. Kalau ketika Anda hanya tahu pos kampus yang dijelaskan tadi, percuma Anda menjadi manusia yang lain ini. Apalagi Anda Islam, bergabung lagi di HMI. Paham? Selamat berjuang di HMI, selamat belajar. Di akhir cerita kita akan bertemu, saya akan bereliminasi. Saya yang ada di depan kalian, atau Anda yang ada di hadapan saya. Hidayah selalu terpatri dalam hati dan batin kita. Segala usaha yang kita lakukan pasti sampai pada tujuan. Ya, kita sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabang Buaya atau yang mewakili sekaligus membuka acara dengan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum HMI Kemasyarakatan dan Ketua UIN Al-Azhar Makassar, yang saya hormati di samping kiri saya Mas Raffi yang bertanggung jawab penuh pada proses kehadiran himpunan mahasiswa Islam ini. Yang saya hormati pada pemateri-pemateri dan anda-anda senior, dan saya hormati panitia pelaksana dan semangat yang antusias, lebih-lebih kepada adinda-adinda tercinta calon anggota himpunan mahasiswa Islam. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Ilahi Rabbi, Tuhan semesta alam. Dialah yang awal yang tak berawal, dan dialah yang akhir yang tak berakhir. Segala kehidupan telah bergerak menuju kepadanya. Salawat dan salam kepada junjungan Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tokoh legendaris sampai hari ini menjadi tokoh nomor wahid dalam buku Al-Haq, satu pemimpin pengaruh dan pengaruh dunia. Perjuangan beliau mampu membentangkan sejarah-sejarah kebaikan dengan konsep Islam, iman, ihsan. Perjuangan beliau sangat panjang
sampai-sampai dia harus berpisah dari orang tuanya semasa dia dalam kandungan. Itulah salah satu bukti perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Dengan kegigihan beliau mampu membawa umatnya ya, dari zaman diri menuju zaman diri. Itu yang pernah diucapkan di samping kanan saya. Begitu. Baik, adik pada malam ini tentunya banyak bertanya di awal-awal dan semuanya pasti pernah mengalami. Ada apa sehingga kita digiring ke sini? Saya pikir di sini ada yang sudah diceritakan secara baik, di sini juga ada yang belum pernah diceritakan, tinggal datang saja, tiba-tiba sampai di sini, oh ternyata ada cara seperti ini. Hingga perjalanan ke kantor sekolah sampai hari ini, bagaimana ketangguhan sampai menuju pada saat ini masih berada, masih segani dan masih diharapkan mampu merubah Indonesia. Di sini tepatnya Kakanda Yusuf Kala diculik dan dibesuk dengan digunakan Muslim Islam. Itu masa-masa dulu. Ya, proses pencegahannya sekarang itu berbeda cara ini sekarang. Ya, seperti itu. Nah, ada apa dengan hal ini yang dijelaskan tadi Ketua Umum HMI Masyarakat Dia Kakanda Fahmi? 2 tahun setelah Indonesia merdeka, jelas dalam catatan sejarah Belanda belum mau mengakui, sehingga terjadi namanya agresi militer Belanda yang kedua 1945. Kemudian PKI sebagai senjata utama untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Tetapi HMI dengan lantang pada saat Ayahanda Laksamana Pani sedang berkuliah dan merasa dirinya punya tanggung jawab untuk berjuang sehingga Indonesia tetap merdeka dan Indonesia tetap berdaulat. Akhirnya disitulah diproklamirkan berdirinya himpunan mahasiswa Islam 1947. Nah, tentu ada latar belakang yang menyebabkan. Yang pertama, kondisi internasional, di mana kondisi internasional pada saat itu Indonesia dalam keadaan belum bisa diakui, sehingga Jepang menyerahkan kembali ke Belanda supaya Belanda bisa mengurus kembali Indonesia itu wilayah internasional. Yang kedua, sebab adanya himpunan mahasiswa Islam adalah kondisi kebangsaan. Kondisi kebangsaan kita pada saat itu masih muda, baru 2 tahun. Yang ketiga, kondisi keumatan. Kondisi keumatan pada saat itu mahasiswa Islam belum mampu berjuang di kampus-kampusnya, tetapi dikuasai oleh komunis pada saat itu, sehingga identitas Islam itu tidak nampak di setiap perguruan tinggi. Begitupun juga dalam satu masyarakat. Sehingga inilah yang menyebabkan himpunan mahasiswa Islam harus berdiri dengan landasan perjuangan kepada kebangsaan, keumatan. Sehingga dirumuskan LKH seperti ini, ada LKH seperti ini. Ada 2 harapan besar dari himpunan mahasiswa Islam sebagai LK1 atau sekolah formal pertamanya HMI LK1, LK2 dan LK3. Secara LK1 dengan harapan LK1 itu harus setara ilmunya dengan S1 setelah selesai di Universitas ini beberapa hari ke depan. Bagaimanapun caranya itu tanggung jawab master, vice master dan ketua umum HMI Masyarakat Dia. Bagaimanapun caranya harus kapasitas kalian baik dari segi pengetahuan, baik dari segi sikap dan dari segi kemampuan wawasan harus setara ilmunya dengan S1. Itu tanggung jawab senior kalian yang mengirim Anda ke sini. Jangan ditempuh dengan beberapa waktu saja, itu tergantung dari bagaimana caranya untuk kembalikan kepada masternya dengan ketua umum. Yang pertama, tanggung jawab Anda ke depan adalah calon pemimpin umat. Yang kedua, calon pemimpin bangsa dan negara. Umat dan negara itu sangat senyawa dalam hal ini. Karena 1947 Polpen, kakanda kita pada saat itu diganti dengan bambu runcing untuk bertarung memperebutkan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kenapa HMI sampai saat ini, sampai subuh mengadakan namanya perkaderan, mengadakan namanya pembelajaran?
Karena kenapa? Kalian adalah calon pemimpin ke depan. Kalau pemimpin sudah baru jam 9 malam dan 10 malam sudah tidur, itu jauh saja dari kesuksesan. Jangan pernah berharap ketika di masa muda kalian terlalu banyak saling memabukkan oleh tidur, terlalu banyak saling dengan bantal dunia. Itu yang paling celaka. Makanya bersyukurlah kalian pada kesempatan ini ada beberapa ekor yang lolos sampai saat ini yang berbeda dengan teman-temannya di luar sana yang saat kuliah, yang pada saat ini baru masuk kuliah, tetapi tidak jelas dia apa dia kerja di luar sana. Tetapi ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian adalah menuntut ilmu. Inilah saya pikir tanggung jawab dan amanah orang tua Anda untuk belajar. Itu yang ada tentang himpunan mahasiswa Islam. Nah, makanya Nabi pernah mengatakan, ajarilah anak-anakmu memanah dan ajarilah anak-anakmu berenang. Berenang dalam arti yang susah payah, memanah adalah tempat usaha yang ada tujuan. Jadi pada saat ini Adinda sekalian kemudian sudah beralih dari studi abu-abu menuju kepada dunia kampus, maka letakkan cita-cita Anda, tujuan Anda seperti apa, tujuan yang jelas, kemudian Anda berupaya untuk mencapai tujuan itu. Nah, kenapa harus sampai hari ini, sampai pagi kita harus belajar? Nah, itulah bukti perjuangan kepada kalian untuk mengabdi kepada negara dan umat. Itulah sebabnya saudara kalian selalu tabah dan selalu ikhlas, selalu bersyukur untuk senantiasa mendampingi kalian belajar. Tetapi pada saat ini ada pergeseran intelektual yang sangat nampak. Di mana logisnya? Di sini mau diajak bergabung belajar, ditempah supaya menjadi orang pintar, cerdas, punya skill. Tetapi yang pertama dia harus dijemput. Yang kedua, dia harus di mana-mana, dia harus dikabari, di SMS, di telepon, bahkan dijanji kemudian diurus semua berkas-berkasnya supaya ada di kampus. Di mana kira-kira logisnya? Anda sudah harus dijemput, bukan dimakan secara gratis, dijemput kemudian dijamin berkas-berkasnya selesai semua di kampus. Padahal kalian mau menerima pengetahuan. Mestinya kalian yang datang sendiri. Tetapi itulah pergeseran intelektual yang hari ini mestinya kita sadari. Ada apa? Itu semuanya menyeluruh di kampus-kampus. Tetapi kalau peluk-peluk malam, kuya-kuya, menghabiskan uang kemudian lari dari tanggung jawab orang tua, itu dia bebas saja. Dia senang-senang saja. Inilah kegaduhan bangsa Indonesia sehingga negara kita belum mampu menjadi negara yang super power. Jadi inilah yang saya sampaikan pada pembukaan kesempatan ini. Saya bertanggung jawab pada pelaksanaan ini dan saya serahkan secara total kepada Ketua Umum Universitas Serbia, Master of Training dengan Vice Master bekerjasama dengan penelitian supaya kapasitas intelektualnya dari semakin ditingkatkan dan kualitasnya semakin diperbaiki. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pembukaan Delegasi 1 Spesies Training Himpunan Mahasiswa Islam HMI Universitas Serbia Angkatan 167 saya buka secara resmi. Dalam perempuan yang memiliki HMI mengatakan di mana saudara selalu berada, selalu terpatri dalam berbagi, yakin bisa sampai. Bila itu buat hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan nama-nama peserta dari pengurus komisariat ke pengurus cabang dan dari pengurus cabang ke Master of Training. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, nama-nama peserta di training dan saat yang dipilih Islam secara Serbia kedua masa. Saya serahkan semuanya kepada pengurus HMI dan Boraya dan ini sesuai dengan lembaran dan lembaran pengurusan. Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, nama-nama peserta basic training HMI Universitas Serbia angkatan 167 saya terima dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur organisasi dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga himpunan mahasiswa Islam. Dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, nama-nama peserta himpunan mahasiswa Islam HMI Universitas Serbia angkatan 147 diserahkan kepada Master of Training dan selanjutnya sesuai dengan prosedur organisasi.
Tuhan menjadi orang ini dengan orang benih yang bernama calon anggota TNI secara terlihat angkatan 167 dengan ini diterima dan akan selanjutnya selaku Master of Training Instructor yang terdaftar dari rumah tangga himpunan mahasiswa.